Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Bahayati dari kelas 6 gabungan 1 SIK. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang informasi geospasial. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, pasal 1 sampai 4, spasial adalah aspek keruangan suatu objek, letak, dan posisinya. Geospasial atau ruang kebumian didefinisikan sebagai aspek, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Informasi geospasial terdiri atas peta dasar dan jaringan kontrol geodesi. Peta dasar terdiri atas pemetaan mengenai garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi, dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penggunaan lahan. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan pemotretan udara, pankromatik, trik, maupun pencitraan dengan sistem radar Scientific Aperture Radar atau SAR. Nah, dalam pengadaan informasi geospasial terdapat dua jenis informasi, yaitu informasi geospasial dasar yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah, badan usaha, maupun perorangan, dan informasi geospasial tematik yang memperlihatkan data secara kualitatif atau kuantitatif. Unsur-unsur yang spesifik berhubungan dengan detail topografi. Yang pertama yaitu informasi geospasial dasar. Pertama itu jaringan kontrol geodesi. Jaringan kontrol geodesi merupakan titik-titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi informasi geospasial yang terdiri dari yang pertama itu jaringan kontrol horizontal nasional, yaitu dia menggunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal dengan 2 dimensi bagi informasi geospasial. Nah, titik-titik kontrol geodesi horizontal tersebut diwujudkan di atas permukaan bumi dalam bentuk tanda fisik. Posisi titik kontrol horizontal mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Yang kedua yaitu jaring kontrol vertikal nasional. Itu digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal bagi informasi geospasial yang berupa titik-titik kontrol geodesi vertikal dalam bentuk titik tinggi geodesi, serta mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Kemudian yang ketiga yaitu ada jaringan kontrol gaya barat dan pasang surut laut. Nah, dia itu digunakan sebagai acuan dalam bentuk posisi vertikal dan sistem referensi tinggi. Data pengukuran gaya barat itu diperlukan untuk penentuan geoid. Yang selanjutnya dijadikan pendekatan reduksi jarak dan elipsoid bumi untuk penentuan tinggi. Nilai gaya barat di setiap titik pada jaring tersebut mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Kemudian yang kedua yaitu pemetaan rupa bumi dan toponim. Peta rupa bumi. Peta rupa bumi topographic map adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam asli dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk diperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Peta rupa bumi disebut juga sebagai peta umum karena dalam peta rupa bumi menyajikan semua unsur yang ada pada permukaan bumi dengan mempertimbangkan skala yang sangat terbatas. Peta rupa bumi memiliki karakteristik membuat gambaran tentang penyebaran luas dan karakteristik dari unsur-unsur fisiografi, topografi, morfologi, geologi, demografi, dan sebagainya.
Selain itu, dapat sebagai wadah memiliki sebagai inventarisasi sumber daya alam dan memiliki kerangka titik kontrol horizontal, koordinat lintang atau bujur, dan kerangka titik kontrol vertikal, koordinat tinggi terhadap muka air laut rata-rata. Kemudian toponimi. Toponimi adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penanaman unsur geografis, baik alam maupun budaya. Toponimi meliputi pembakuan nama unsur geografis alam dan budaya, penulisan, ejaan, pengucapan fonetik, sejarah penamaan, dan korelasi nama dengan sumber daya sebuah unsur geografi. Hasilnya adalah daftar nama geografi atau gazettir atau gazetor, yaitu daftar nama dilengkapi dengan informasi tentang jenis elemen, posisi geografis, lokasi wilayah administrasi, dan berbagai informasi lain yang diperlukan. Tujuannya adalah sebagai acuan komunikasi antar bangsa. Pemetaan toponim ini adalah suatu rangkaian kegiatan penamaan unsur atau objek dengan melaksanakan identifikasi atau komplesi lapangan melalui pengumpulan data informasi di lapangan. Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu toponimi buatan manusia atau budaya yang meliputi garis batas wilayah administrasi pemerintahan, bangunan, jalan, jembatan, perkebunan, perairan, sawah, dan titik dasar teknis. Selain itu, terdapat data toponimi alam yang meliputi sungai, danau, rawa, padang pasir, padang ilalang, dan padang rumput. Kemudian yang ketiga yaitu pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Peta dasar kelautan merupakan peta dasar yang memberikan informasi untuk wilayah pesisir dan laut, terutama kedalaman. Jenis pantai yaitu berpasir, berlumpur, dan berbau, serta informasi dasar lainnya yang terkait dengan navigasi dan administrasi di wilayah laut sebagai acuan untuk peta tematik kelautan. Yang pertama yaitu peta dasar lingkungan pantai Indonesia (LPI), yaitu merupakan peta dasar wilayah pantai yang mencakup daratan, pesisir, dan laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Perbandingannya, cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih dari 1:2 dan biasanya menggunakan skala 1:50.000. Terus peta dasar lingkungan laut nasional (LLN) merupakan peta dasar wilayah laut dengan informasi batimetri dengan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Cakupannya juga luas sama dengan LPI tadi yang pertama, peta dasar lingkungan pantai Indonesia. Kemudian kita masuk pada bagian keempat, yaitu pemetaan batas wilayah. Peta batas wilayah itu menunjukkan batas-batas wilayah yang menjadi kekuasaan komunitas tertentu. Peta ini dibuat untuk merespon faktor yang dianggap dapat mengganggu wilayah kekuasaan komunitas tersebut. Kemudian kita masuk pada yang terakhir, yaitu informasi geospasial tematik. Peran informasi geospasial atau peta dalam memahami NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Informasi geospasial yang akurat dan akuntabel dapat mempresentasikan hubungan antar fenomena secara komprehensif. Pembangunan merupakan hubungan antara manusia dan antara geospasial
antara manusia dengan lingkungannya. Informasi geospasial bersifat multifungsi dan dibutuhkan oleh semua institusi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek dari pembangunan nasional. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang informasi geospasial. Mohon maafkan kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih.